Universitas Pamulang atau yang lebih dikenal dengan Unpam sudah sangat populer di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Unpam yang tergabung dengan Yayasan Sasmita Jaya Group tercatat memiliki mahasiswa kurang lebih yang masih aktif sebanyak 80.000 mahasiswa. Setiap tahunnya puluhan ribu mahasiswa baru mendaftar di Universitas Pamulang. Saat ini, hingga per tahun 2021, Universitas Pamulang telah memiliki sebanyak 6 fakultas dan 17 program studi. Program studi Teknik Kimia di bawah naungan Fakultas Teknik adalah salah satu program studi yang ada di dalam Universitas Pamulang. Diresmikan pada tahun 2001, program studi Teknik Kimia memiliki program peminatan yaitu Teknik Material dan Teknologi Pangan. Visi program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang pada tahun 2024 menjadi program studi yang menghasilkan sarjana teknik kimia yang berkompeten dan profesional di bidang industri, berdaya saing tinggi, serta tanggap terhadap perkembangan iptek berlandaskan nilai humanis dan religius. Misi program studi Teknik Kimia antara lain: 1. Melaksanakan pendidikan teknik kimia yang berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan iptek untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang industri. 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mempunyai kontribusi pada kemajuan iptek dan pemecahan masalah masyarakat. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat dan industri yang terkait dengan teknik kimia. 4. Menyelenggarakan pengelolaan program studi teknik kimia yang efisien untuk mendukung tercapainya visi tahun 2024. Program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang menerapkan kurikulum berbasis rangka kualifikasi nasional Indonesia yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan antara pendidikan serta sektor pengalaman kerja. Tujuan program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang ialah: 1. Menghasilkan sarjana teknik kimia yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan mampu menerapkan iptek serta mempunyai etika profesi berlandasan nilai humanis dan religius. 2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan di bidang teknik kimia yang berkontribusi pada kemajuan iptek dan pemecahan masalah masyarakat. 3. Memberikan pelayanan pada masyarakat dan industri yang terkait dengan teknik kimia. 4. Menciptakan program studi teknik kimia yang efisien untuk mendukung tercapainya visi tahun 2024. Kami dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang pada hari ini akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penyemprotan larutan desinfektan di Masjid Jami Al-Barkah, Mushola Ar-Rahman, dan Mushola Al-Fitroh. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen dalam Tridharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian. Sebagaimana tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Diknas yang menyatakan bahwa adanya otonomi oleh perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Cangkupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti perluasan wawasan, pengetahuan maupun meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh Civitas Akademika kepada masyarakat sebagai perwujudan dharma bakti dan kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan PKM yang dilakukan dengan cara membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan dan upaya bersama untuk menghindari dan menekan wabah COVID-19 dengan tema pencegahan COVID-19 pada kegiatan disinfeksi di Masjid Jami Al-Barkah, Pamulang. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahmat Ramadan. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Tujuan kami mengadakan kegiatan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid, yaitu karena virus corona yang sedang merebak akhir-akhir ini dan membuat banyak masyarakat resah. Karena hal itu, sebagai pengaplikasian dari Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dari disinfeksi di Masjid Al-Barkah ini memiliki manfaat agar masyarakat
terhindar dari virus COVID-19. Khususnya masyarakat yang berada di sekitar tempat ibadah dan masyarakat yang melaksanakan ibadah di Masjid Jami Al-Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu penyemprotan disinfektan di masjid dan musola di daerah Pamulang. Sebelum melakukan penyemprotan disinfektan, pertama-tama kita harus membuat larutan disinfektan terlebih dahulu. Untuk membuatnya, bahan utama yang harus dipersiapkan itu adalah bahan pemutih pakaian. Di sini kita gunakan Baiklin dan juga air untuk mengencerkan pemutih pakaian tersebut. Seperti diketahui, larutan pemutih pakaian ini mengandung natrium hipoklorit yang mampu membunuh bakteri maupun virus, di mana kandungan natrium hipoklorit tersebut adalah sebesar 5,25%. Oleh karena itu, kita harus mengencerkannya dengan menggunakan air. Dan di sini, jumlah air yang kita gunakan adalah sebanyak 20 liter, kemudian ditambahkan dengan pemutih pakaian sebanyak 250 ml. Setelah itu, setelah kita campur dan diaduk, kita masukkan ke dalam alat untuk menyemprotkan larutan disinfektan yang berupa alat sprayer. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Aida dari Universitas Pamulang semester 8 Prodi Teknik Kimia. Dan saya Kintan Alfajrianti dari Universitas Pamulang Fakultas Teknik Kimia semester 8. Karena masjid itu kan merupakan fasilitas umum, sehingga perlu dijaga kebersihannya. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasa teknik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari disinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Disinfektan memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran mineral. Pembuatan larutan disinfektan dilakukan dengan menggunakan bahan yang mudah diperoleh masyarakat, sehingga apabila kegiatan disinfeksi ini dilakukan, masyarakat bisa secara mandiri membuat larutan disinfektan dan melakukan disinfeksi secara mandiri. Selanjutnya, bahan disinfektan yang telah dibuat digunakan untuk melakukan disinfeksi meliputi seluruh sarana ibadah di masjid tersebut, diantaranya lantai, gagang pintu, kaca, dan permukaan yang sering dipegang oleh masyarakat di musola tersebut. Terakhir, dilakukan pembersihan kembali bekas disinfeksi untuk menjamin kenyamanan masyarakat yang akan beribadah di musola tersebut. Penyemprotan disinfeksi dilakukan menggunakan alat spray. Larutan disinfektan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam alat penyemprot secukupnya. Kemudian dilakukan penyemprotan disinfeksi di seluruh ruangan masjid, tempat wudhu, kamar mandi, dan halaman sekitar masjid atau musola. Selanjutnya dibiarkan kurang lebih selama 1 menit.
ketika melakukan penyemprotan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah disarankan untuk tidak menyemprot larutan disinfektan pada logam karena itu bersifat korosif. Selain itu, diperlukan juga membersihkan bagian-bagian lain masjid ataupun musola seperti kaca, jendela, kemudian gagang pintu, selain melakukan penyemprotan di bagian lantai maupun tembok dan seluruh bagian masjid lainnya. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penyemprotan disinfektan, diharuskan menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari terkena percikan atau semprotan dari larutan disinfektan.
Sebagai wujud kepedulian program studi teknik kimia terhadap kesehatan masyarakat, maka Civitas Akademika Prodi Teknik Kimia melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan tema pencegahan COVID-19 pada kegiatan disinfeksi di Masjid Jami Al-Barkah, Pamulang, untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Lokasi Masjid Jami Al-Barkah berada di Kecamatan Pamulang, yang merupakan wilayah dengan angka kasus positif COVID-19 tertinggi di wilayah Tangerang Selatan. Dengan dilakukannya disinfeksi di Masjid Jami Al-Barkah ini, diharapkan mampu membantu masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19. Diharapkan dari kegiatan ini mahasiswa bisa melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan secara mandiri untuk kedepannya. Dan selain itu, penyemprotan disinfektan secara rutin juga sangat diharapkan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan masyarakat terhindar dari COVID-19, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitaran sarana ibadah dan yang datang ke Masjid Jami Al-Barkah Pamulang. Pesannya sih ya, semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat lebih menerapkan ke fasilitas umum lain selain masjid dan musola. Kegiatan ini sekaligus bentuk kepedulian Civitas Akademika Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang terhadap kesehatan masyarakat di sekitar Universitas Pamulang. Semoga masyarakat lebih memperhatikan protokol kesehatan, dan saya harap masyarakat bisa melakukan kegiatan hal ini secara mandiri sebagai langkah pencegahan daripada virus corona tersebut. Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan resiko virus COVID-19 serta memperlambat rantai penyebarannya dengan cara penyemprotan disinfektan termaksud langkah penting dalam mengedukasi masyarakat sekitar. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan disinfeksi yang dilakukan di Masjid Jami Al-Barkah semoga dapat berjalan secara rutin dan mandiri. Kami berharap kegiatan ini dapat mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 atau mengurangi risiko penyebarannya. Masyarakat atau pengurus masjid perlu diajarkan cara melakukan pembuatan disinfeksi secara mandiri dan melakukan penyemprotan disinfeksi secara berkala. Cara pembuatan dan cara penggunaan larutan disinfektan harus dipahami dan dilaksanakan dengan secara hati-hati. Penyemprotan disinfektan perlu dilakukan secara berkala, terutama oleh masyarakat sendiri untuk menjamin pemutusan rantai penyebaran COVID-19 melalui tempat ibadah. Masyarakat yang beribadah juga dihimbau untuk tetap melaksanakan 4M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
dengan melakukan penyemprotan desinfektan di fasilitas-fasilitas umum lain seperti sekolah dan balai-balai pertemuan. Kami berharap apa yang kami lakukan dapat membantu masyarakat mencegah penyebaran COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.